Di balik kemewahan yang seolah tak punya batas, berdiri sebuah kehidupan yang tak pernah benar-benar dirasakan oleh pemiliknya. Clarissa Adinata, wanita cantik dengan garis wajah sempurna dan mata yang dulu penuh cahaya, kini terperangkap dalam tubuhnya sendiri. Dia adalah pewaris tunggal kerajaan bisnis miliaran, namun justru menjadi tawanan dari rasa sakit yang bahkan dokter terbaik pun sudah angkat tangan. Setiap pagi ia membuka mata bukan untuk memulai hari, tetapi untuk kembali menghadapi nyeri yang merayap di seluruh tubuh dan kesedihan halus yang menggerogoti hatinya sedikit demi sedikit. Dan di tengah huri yang tampak sama seperti hari-hari berat sebelumnya, seseorang muncul. Bukan dokter terkenal, bukan ilmuwan hebat, melainkan seorang lelaki sederhana dari desa, Begas, dengan langkah ragu namun penuh keyakinan di balik matanya. Di tangannya hanya ada sebotol cairan hijau dari hutan dan secuil harapan yang ia bawa dari kaki Gunung Lawu. "Permisi, saya Bagas," ucapnya pelan namun jelas, seakan berusaha menembus dinding kemewahan yang ada di hadapannya. "Saya bawa ramuan, mungkin bisa bantu." Ruangan mewah itu langsung dipenuhi tawa. Para asisten menutup mulut sambil menahan geli, dan Clarissa sendiri, yang sudah terlalu lelah untuk percaya, ikut tersenyum sinis. Baginya, kedatangan Bagas hanyalah lelucon murah di tengah penderitaan yang mahal. Namun, tanpa ia sadari, dalam ketenangan lelaki miskin itu, ada sesuatu yang belum pernah ia temui seumur hidupnya. Ketulusan yang begitu murni, begitu sederhana, tapi begitu kuat. Dan dalam satu kalimat penuh kesombongan, Clarissa spontan melemparkan tantangan yang tak hanya mengejutkan semua orang, tetapi juga mengubah nasib mereka. Dengan nada setengah menantang, setengah mengejek, ia berkata, "Kalau ramuanmu benar-benar bisa nyembuhin aku akan menikah dengan kamu." Kata-kata itu bergema di seluruh ruangan seperti tamparan. Semua orang menahan napas, beberapa tertawa tak percaya, dan hanya Bagas yang berdiri tegak menatapnya tanpa gentar. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak ada rasa terhina, hanya keyakinan. Namun pertanyaannya adalah, apakah ramuan lelaki desa itu benar-benar dapat menyembuhkan Clarissa? Atau justru membawa mereka ke dalam takdir yang jauh lebih besar daripada sekadar penyakit? Dan dengan langit Jakarta yang cerah siang itu, cerita yang tak bisa dihentikan akhirnya dimulai. Langit Jakarta siang itu berwarna biru muda yang nyaris tak bercacat. Sinar matahari menari di permukaan kaca gedung-gedung tinggi, memantulkan kilauan yang membuat kota tampak hidup dan sibuk seperti biasa. Di antara gedung-gedung megah itu, berdiri sebuah menara paling mencolok, milik keluarga Adinata, jaringan hotel paling mewah dan berpengaruh di Asia Tenggara. Dari lantai paling atas, pemandangan kota tampak begitu sempurna, teratur, jauh, dan terasa tidak terjangkau. Namun, di balik jendela lebar yang memamerkan keindahan kota itu, duduk seorang wanita yang justru merasa semakin kecil setiap harinya. Clarissa Adinata, pewaris tunggal kekayaan raksasa itu, tampak rapuh di kursi rodanya. Usianya baru 32 tahun, tetapi tubuhnya melemah seperti seseorang yang telah menghabiskan berpuluh-puluh tahun melawan penyakit. Ginjalnya rusak parah, dan tidak ada obat atau terapi yang mampu menolongnya lagi. Setiap pagi ketika ia bangun, rasa nyeri itu datang lebih dulu daripada kesadarannya. Sakit yang menusuk tubuhnya dan kesedihan yang mengikis semangat hidupnya. Dan hari itu pun sama. Clarissa duduk mengenakan gaun sutra putih yang kontras dengan kulitnya yang pucat dan dingin. Di sampingnya, puluhan obat mahal tertata rapi di wadah kristal yang indah, tapi semua itu tak lebih dari simbol harapan yang sudah lama pupus. "Lucu ya," gumam Clarissa pelan. Matanya menatap langit biru yang terhampar di luar. "Aku bisa beli dokter paling mahal di dunia, tapi enggak satu pun bisa bikin ginjalku sembuh." Suara mesin infus terdengar lembut, seolah ikut menghiburnya, meski sebenarnya hanya mengingatkannya pada kenyataan pahit. Ia terjebak di tubuh yang semakin melemah. Di belakangnya, Dr. Rendra, dokter pribadi yang telah bertahun-tahun menanganinya, berdiri dengan tatapan kosong dan bahu yang turun.
Ia sudah kehabisan solusi, kehabisan harapan, namun tidak berani mengatakannya. Clarissa menghela napas panjang, suara lelahnya menggantung di udara. "Sampai kapan aku harus hidup kayak gini, Dok? Di ruangan mahal, tapi serasa kayak penjara." Belum sempat dokter itu menjawab, pintu kamar besar itu terbuka. Perlahan, seolah orang yang masuk pun ragu, apakah ia pantas menjejakkan kaki di lantai marmer yang berkilau itu. Seorang pria sederhana muncul. Bajunya lusuh, warnanya mulai pudar. Kemeja coklat mudanya tampak longgar dan lelah. Celananya sudah tua, dan sandalnya tampak seperti telah melewati jarak panjang penuh debu. Di tangannya tergenggam sebuah botol kaca kecil berisi cairan hijau pekat. Semua orang memandangnya dengan tatapan campuran heran dan jijik. Asisten pribadi Clarissa bahkan menatapnya dari ujung kaki hingga kepala. Seakan kedatangan lelaki itu adalah penghinaan bagi tempat semewah itu. "Permisi." Suara lelaki itu lembut namun jelas. "Saya Bagas, dari desa di kaki Gunung Lawu. Saya dengar tentang sakit Nona Clarissa. Saya bawa ramuan, mungkin bisa bantu." Ruangan tiba-tiba hening, tapi bukan hening yang menghormati. Ini adalah hening yang mempertanyakan, mengejek, bahkan merendahkan. Dokter Rendra memandangnya dengan tidak percaya. Salah satu asisten menutup mulut menahan tawa, dan Clarissa menoleh perlahan. Tatapannya tajam, sinis, tetapi juga penasaran. "Ramuan?" Ia mengangkat alis, senyumnya miring. "Kamu pikir penyakitku bisa sembuh cuma pakai jamu kampung?" Bagas menunduk sopan. "Saya tahu saya bukan dokter, tapi ramuan ini sudah menolong banyak orang di kampung, bahkan yang katanya enggak mungkin sembuh." Clarissa tertawa kecil, tawa getir penuh kesombongan. "Kamu tahu berapa banyak profesor dan dokter luar negeri yang sudah datang ke sini? Mereka semua gagal, dan kamu yang datang pakai sandal butut, yakin bisa nyembuhin aku?" Asistennya ikut terkikik. Mungkin dia pikir ini pasar tradisional, bukan hotel bintang 7. Namun Bagas tetap berdiri tegak, tanpa marah, tanpa membalas. Ia hanya menatap Clarissa dengan ketenangan yang membuat ruangan yang mewah itu terasa kecil. "Saya tidak paksa Nona percaya," katanya pelan namun tegas. "Tapi saya percaya setiap penyakit pasti punya obatnya. Kadang bukan soal siapa yang lebih kaya atau pintar, tapi siapa yang benar-benar mau menolong." Ucapan itu membuat ruangan mendadak sunyi. Sunyi yang berbeda. Sunyi yang membuat Clarissa untuk pertama kalinya, sejak lama, tidak tahu harus berkata apa. Ia berdiri perlahan, tubuhnya lemah, tetapi suaranya tetap kuat. Ia berjalan mendekat, menatap Bagas dari jarak yang membuat semua orang menahan napas. "Jadi, kamu yakin bisa nyembuhin aku?" "Saya tidak yakin," jawab Bagas jujur. "Tapi saya mau coba." Dan di momen itulah, sesuatu dalam diri Clarissa tersentak. Bukan karena percaya, tapi karena tantangan, karena ego. Ia tersenyum tipis sebelum menatap para asistennya. "Dengar semua, kalau ramuan dia benar-benar bisa nyembuhin aku akan menikah sama dia." Ruangan langsung pecah. Ada yang tertawa, ada yang panik, tapi Bagas hanya diam. Sorot matanya menunjukkan sesuatu yang tidak dimiliki siapapun di ruangan itu, keberanian. "Saya terima tantangan itu, Nona," ucapnya pelan. "Tapi ingat, jangan pernah menyesal dengan ucapan sendiri." Dan pada saat itu, tanpa seorang pun menyadari, sebuah janji mulai terbentuk. Sebuah takdir mulai bergerak. Semuanya dimulai dari sinisnya seorang wanita dan keberanian seorang lelaki yang tak punya apa-apa kecuali ketulusan. Setelah Bagas menerima tantangan itu, ruangan kembali diliputi keheningan yang aneh. Bukan lagi keheningan yang mengejek seperti sebelumnya, tetapi keheningan yang membuat detak jam di dinding terdengar begitu keras, seolah waktu pun berhenti untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Clarissa menatap Bagas lama, mencoba membaca lelaki yang berdiri hanya beberapa langkah di depannya. Lelaki dengan pakaian lusuh, sandal usang, dan botol kecil berisi cairan hijau yang tampak tak berharga. Namun, sorot matanya justru memancarkan sesuatu yang membuat hati Clarissa bergetar tanpa ia mengerti kenapa. Samar-samar ia melihat keberanian di sana. Sebuah keyakinan yang tidak sombong tetapi tulus. Dan ketulusan itu
adalah sesuatu yang sudah lama hilang dalam hidup Clarissa. Ia menoleh perlahan ke arah Dr. Rendra. Napasnya pelan namun mantap. Biarkan dia coba. Dokter itu tampak kaget. Wajahnya pucat seketika, seperti keputusan Clarissa menghancurkan sesuatu yang sudah ia bangun selama bertahun-tahun. Namun, ia tidak bisa berkata apa-apa. Status Clarissa lebih tinggi daripada siapapun di ruangan itu. Bagas menunduk hormat sebelum berjalan keluar. Langkahnya tenang. Tenang dengan cara yang hanya dimiliki mereka yang tidak takut apapun kecuali ketidakjujuran. Dan ketika pintu besar itu tertutup, Clarissa tetap berdiri di tempatnya, memandang jejak lelaki itu menghilang di balik kayu mahoni. Ada sesuatu yang muncul dari dalam dadanya, sesuatu yang sudah lama ia tekan, campuran rasa marah, ingin menang, tapi juga rasa takut. Takut kalau lelaki itu benar-benar bisa melakukannya. Malam turun perlahan ke atas langit Jakarta. Lampu-lampu kota menyala satu persatu, berkelip di balik kaca jendela kamar Clarissa. Ia duduk sendirian, hanya ditemani gelas air yang tak tersentuh dan bayangan pikirannya sendiri. Semenjak Bagas datang siang tadi, wajah lelaki itu terus menghantui benaknya. Dia berbeda. Dalam hidup Clarissa yang serba megah, ia terbiasa melihat orang datang dengan tujuan tertentu. Uang, kekuasaan, koneksi. Tapi Bagas datang hanya membawa ramuan yang bahkan tampak konyol dan keyakinan yang tidak pernah ia lihat pada siapapun. Dia aneh, gumam Clarissa lirih. Kenapa dia tidak takut sedikit pun? Ia menggigit bibir, mencoba mengusir bayangan itu. Namun, sorot mata Bagas tetap kembali. Jernih, dalam, dan tidak gentar, meski ditertawakan oleh semua orang. Untuk pertama kalinya, Clarissa merasakan sesuatu tumbuh dalam dirinya selain rasa sakit. Rasa penasaran. Keesokan paginya, suasana dapur belakang hotel berubah seperti dunia lain. Biasanya tempat itu hanya dipakai para chef untuk menyiapkan menu eksklusif. Tapi hari itu, aroma akar hutan dan dedaunan kering yang terbakar memenuhi udara. Bagas duduk di meja kayu besar, menyiapkan ramuan dengan gerakan yang lembut, namun pasti. Ia mencuci akar-akar gelap yang bentuknya aneh, menumbuknya perlahan, mencampurnya dengan madu gunung dan air dari daun langka. Tangannya bergerak dengan hafalan alami, seperti ilmu itu telah turun dari generasi ke generasi. Staf yang melihatnya hanya bisa saling berbisik, menahan tawa. Asal jangan bikin racun. Iya, baunya kayak jamu yang bikin pusing. Hotel mahal kok jadi bau begini sih? Namun Bagas tetap fokus. Wajahnya serius, matanya menatap setiap bahan dengan hormat. Seolah ramuan itu bukan sekadar obat, tetapi amanah. Dari balkon atas, Clarissa mengamati semuanya. Duduk di kursi roda, ia menatap ke bawah dengan campuran ragu dan harapan kecil yang bahkan ia sendiri malu akui. Gerakan tangan Bagas yang tenang, cara ia merawat setiap bahan, membuat Clarissa bergumam pelan, kenapa? Dia terlihat begitu yakin. Tak ada siapapun yang menjawab, hanya angin pagi yang lewat membawa bau ramuan itu naik ke kamarnya. Siang hampir merayap ke sore ketika ramuan pertama akhirnya selesai. Warnanya hijau pekat, aromanya kuat namun anehnya segar. Bagas membawa botol itu ke kamar Clarissa dengan langkah pelan, ditemani beberapa asisten yang masih memandangnya dengan tatapan ragu dan jijik. Clarissa menatap botol itu lama, matanya sempit. Dalam suaranya yang sinis, terselip ketakutan kecil yang sulit ia sembunyikan. Itu yang kamu banggakan. Kamu yakin ini bukan racun? Bagas menggeleng, suaranya lembut namun tegas. Saya tidak akan main-main dengan nyawa orang, Nona. Kalau Nona takut, saya bisa minum duluan. Semua orang terdiam. Lalu, tanpa ragu, Bagas membuka botol kecil itu, menuang sedikit ke gelas, dan meminumnya di depan mereka. Wajahnya tenang, matanya menatap Clarissa lurus, tanpa keraguan sedikit pun. Clarissa terdiam, terkejut, tidak siap dengan keberanian itu. Baiklah, katanya akhirnya dalam nada menyerah yang angkuh. Kalau aku mati, keluargaku pastikan kamu ikut terkubur sama aku. Ia mengambil gelas itu, menggenggamnya erat, sebelum perlahan meneguk cairan hijau itu. Rasanya pahit, menusuk lidah, membuat tenggorokannya panas. Namun perlahan menyebar sensasi hangat
ke seluruh tubuh, hangat dan menenangkan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, hatinya merasa sedikit lebih ringan, sedikit saja. Tapi cukup untuk membuat takdir bergerak. Beberapa jam setelah Clarissa meminum ramuan pertama itu, suasana kamar besar tempat ia beristirahat berubah menjadi lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu temaram memantulkan cahaya lembut di dinding-dinding marmer, dan tirai putih bergoyang pelan terkena angin dari jendela yang terbuka sedikit. Clarissa tertidur di sofa panjang, napasnya teratur, wajahnya lebih tenang daripada beberapa bulan terakhir. Dr. Rendra yang berjaga di sampingnya membaca hasil tanda vitalnya sambil mengerutkan dahi. Ia tidak ingin percaya pada apa yang ia lihat, tetapi angka-angka itu tidak berbohong. Tekanan darah Clarissa menurun, tapi dalam batas normal. Detak jantungnya stabil. Tidak ada reaksi alergi atau tanda-tanda bahaya. Ini tidak masuk akal, gumamnya pelan, nyaris seperti bisikan takut. Matanya melirik ke arah Bagas yang berdiri di sudut ruangan, tubuhnya tegak, namun sikapnya tetap sopan. Tidak ada kesombongan dalam pandangannya, hanya ketundukan dan harapan bahwa apa yang ia bawa benar-benar bisa menolong wanita itu. "Apa yang kamu campur di ramuan itu?" tanya Dr. Rendra. Suaranya mencoba terdengar tegas, namun getarannya jelas. Bagas menjawab dengan tenang, tanpa sedikit pun keraguan. "Daun bawang rimba, akar sanggawang, dan sari madu gunung. Semua dari tempat saya tinggal. Ramuan itu cuma bantu tubuhnya istirahat, biar bagian yang rusak bisa mulai pulih." Sebentar kemudian, Clarissa membuka matanya perlahan. Cahaya redup kamar membuat pandangannya buram. Tapi ketika ia mencoba bernapas lebih dalam, ia terkejut. Rasanya lebih lega dari biasanya. "Aneh," gumamnya pelan. "Aku bisa tidur nyenyak." Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Bagas tersenyum kecil. Senyum yang tidak dibuat-buat. "Kadang tubuh cuma butuh tenang, Nona, supaya bisa mendengar dirinya sendiri." Hari-hari berikutnya menjadi babak baru yang tidak pernah Clarissa bayangkan dalam hidupnya. Ramuan itu diminum setiap pagi dan malam. Tidak ada keajaiban besar yang langsung terjadi. Tidak ada perubahan drastis yang membuat semua orang bersorak. Namun perlahan, sangat perlahan, tubuh Clarissa mulai merespons. Kulitnya yang dulu pucat mulai mendapatkan warna. Napasnya tidak lagi pendek dan terburu-buru. Ia mulai bisa berdiri lebih lama tanpa gemetar. Dan setiap kali Bagas datang membawakan ramuan baru, tatapan sinis itu memudar sedikit demi sedikit. Dr. Rendra mulai kehilangan ketenangannya. Hasil laboratorium berikutnya menunjukkan sesuatu yang ia harap tidak akan pernah terjadi. Fungsi ginjal Clarissa meningkat. Tidak banyak, namun cukup untuk membuat semua teori medisnya runtuh. "Ini tidak mungkin," bisiknya panik sambil membaca ulang angka di kertas laporan. Tidak ada catatan medis yang bisa menjelaskan ini. Sementara itu, di kamar pribadinya, Clarissa menatap dirinya di cermin. Mata yang dulu selalu terlihat lelah, kini memantulkan kilau kecil. Kilau yang hampir ia lupakan. Meski sembuh total masih jauh, ia merasakan sesuatu yang baru. Harapan. Beberapa hari kemudian, ketika Bagas datang lagi membawa ramuan baru, Clarissa menatapnya dengan cara yang berbeda. Tidak ada kebencian, tidak ada ejekan. Ada rasa ingin tahu, dan ada rasa kagum yang ia sendiri belum siap akui. "Bagas," panggilnya pelan. "Apa sebenarnya kamu, tabib, dukun, atau hanya orang bodoh yang kebetulan beruntung?" Bagas hanya tersenyum lembut. Senyum yang sulit ditebak, apakah menyembunyikan rasa sakit atau kebijaksanaan. "Saya cuma orang biasa, Nona, tapi saya percaya alam selalu punya cara untuk menolong orang yang mau disembuhkan." Clarissa terdiam. Kata-kata itu terasa masuk jauh lebih dalam daripada yang ia harapkan. Namun, di balik perjalanan penyembuhan yang perlahan mulai menunjukkan keajaibannya, sesuatu yang gelap sedang bergerak di tempat lain. Di ruang rapat di lantai bawah, Dr. Rendra berdiri di hadapan dua pria bersetelan hitam. Suaranya rendah dan dingin. "Kalau wanita itu benar-benar sembuh, karena ramuan kampung itu, semua reputasi kita hancur."
Salah satu pria itu bertanya pelan, "Jadi apa yang harus kita lakukan, Dok?" Rendra mengepalkan tangannya, matanya penuh kebencian. Pastikan pria itu tidak pernah bisa membuat ramuan itu lagi. Dunia Clarissa perlahan membaik. Tapi bahaya, sudah mulai melangkah mendekat. Pagi itu udara terasa berbeda di atap Hotel Adinata Palace. Biasanya, Clarissa duduk di kursi rotan putihnya dengan wajah lelah, menatap langit hanya untuk mengingatkan dirinya bahwa dunia di luar masih berjalan meski tubuhnya tidak mampu mengejar. Namun hari itu, ada sesuatu yang lain dalam dirinya. Sesuatu yang ringan, meski belum sepenuhnya pulih. Ia duduk sambil memegang cangkir teh hangat, dan untuk pertama kalinya sejak 2 tahun terakhir, tangannya tidak lagi gemetar seperti dulu. Kulitnya mulai mendapatkan kembali warna alami, tidak lagi sekuning dan sepucat sebelumnya. Senyum tipis muncul di bibirnya, senyum yang ia sendiri hampir lupa rasanya. Sudah lama sekali, ia tidak merasa hidup seperti ini. Tidak jauh dari tempatnya duduk, Bagas berdiri di bawah pohon besar, menunduk sopan sambil membawa botol kaca kecil berisi ramuan baru. Botol itu sederhana, jauh dari kesan mewah. Namun entah mengapa, setiap kali botol itu muncul, hati Clarissa terasa lebih tenang. "Pagi ini saya tambahkan daun muda dari akar sanggawang," kata Bagas pelan, suaranya lembut namun yakin. "Ini bisa bantu memperkuat fungsi ginjal." Clarissa menerima botol itu tanpa berkata apa-apa untuk beberapa detik. Ia menatapnya lama, lalu mengalihkan pandangan ke pria di hadapannya. Sinar matahari pagi jatuh di wajah Bagas, dan Clarissa merasakan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang dulu ia pikir takkan pernah ia rasakan kepada seseorang seperti dia. Ketulusan. "Aku nggak tahu kenapa," katanya perlahan. Suaranya terdengar seperti bisikan yang takut didengar angin. "Tapi aku mulai percaya sama kamu." Bagas tersenyum kecil, tetapi dalam sorot, matanya ada sesuatu yang dalam, sesuatu yang tak ia katakan. "Saya nggak minta dipercaya, Nona. Saya cuma ingin menepati janji." "Janji?" Clarissa mengerutkan kening, penasaran. "Janji siapa?" Bagas mengangkat wajahnya, menatap langit sejenak seperti sedang mengingat masa lalu yang jauh sebelum hidupnya dipertemukan dengan Clarissa. "Ayah saya dulu pernah diselamatkan oleh keluarga Adinata bertahun-tahun lalu. Saya cuma ingin balas budi." Clarissa tertegun. "Keluargaku menyelamatkan ayahmu." Bagas hanya tersenyum kecil, tidak menjawab. Tapi diamnya lebih berarti daripada kata-kata. Clarissa merasakan dadanya menghangat meski ia tidak mengerti kenapa. Namun, di sisi lain hotel itu, suasana berubah menjadi tegang. Di ruang medis, Dr. Rendra membanting hasil laboratorium ke meja. Wajahnya merah, napasnya berat. Ia membolak-balik kertas itu berkali-kali seperti mencoba membohongi dirinya sendiri. "Ini tidak mungkin," serunya. "Obat kampung itu tidak mungkin menghasilkan perubahan klinis secepat ini." Salah satu asistennya mendekat dengan hati-hati. "Tapi hasilnya jelas, Dok. Kreatininnya turun, tekanan darahnya stabil." "Diam," bentak Rendra. "Kalau berita ini keluar, semua orang akan menertawakan kita. 2 tahun saya habiskan untuk menemukan terapi baru, dan semuanya dikalahkan oleh akar gunung? Tidak, mustahil." Ia berjalan mondar-mandir, seperti orang yang kehilangan akal. Lalu tiba-tiba ia berhenti, wajahnya berubah. Mata gelapnya memantulkan ide licik yang baru saja muncul. "Kita buat laporan bahwa ramuan itu berbahaya." Asisten itu terkejut. "Tapi, Dok, bilang pada Clarissa kalau ramuan itu punya efek samping, racun yang menipu tubuhnya." Ia mendekat, suaranya berubah pelan, namun lebih berbahaya daripada teriakan. "Setelah itu, kita buang pria itu dari hotel ini, selamanya." Asisten itu bergidik. "Tapi kalau ternyata Nona Clarissa benar-benar "Kamu pikir," potong Rendra tajam, "aku akan biarkan reputasiku hancur hanya karena seorang pria kampung? Tidak akan." Kata-katanya menggema seperti ancaman yang tidak bisa dihindari. Sore menjelang malam, Clarissa duduk di ruang tamu mewahnya, memandangi perapian yang menyala pelan. Tubuhnya terasa jauh lebih baik, tetapi pikirannya gelisah. Ia mencoba membaca buku, mencoba minum teh, mencoba memejamkan mata,
Namun tidak ada yang menenangkan pikirannya. Sesuatu berubah dalam hidupnya sejak Bagas datang, dan ia tahu itu. Ia bahkan menunggu jam di mana Bagas datang membawa ramuan baru. Namun malam itu, Bagas tidak muncul. Pintu tiba-tiba terbuka. Rendra masuk, wajahnya penuh keprihatinan pura-pura. Di tangannya ada map hasil pemeriksaan. "Nona Clarissa, kita perlu bicara." Ada ketegangan di udara. Clarissa merasakan firasat buruk menyelinap di dadanya. "Ada apa, Dok?" "Ramuan yang selama ini Nona minum ternyata mengandung senyawa berbahaya. Jika dilanjutkan, ini bisa merusak hati dan darah." Clarissa menatapnya terkejut. "Apa maksud Anda? Bukankah saya justru membaik?" "Itu efek semu," jawab Rendra tanpa berkedip. "Tubuh Nona tertipu." Clarissa terdiam, mata indahnya bergetar, mencoba mencari kebenaran dalam kata-kata yang terasa tidak masuk akal. Namun, sebelum ia sempat merespons, 2 petugas keamanan masuk sambil menyeret seseorang, Bagas. Bajunya kusut, wajahnya bingung. "Apa yang kamu lakukan, Bagas?" Suara Clarissa nyaris pecah. Bagas menatapnya dengan mata yang terluka. "Saya nggak ngerti, Nona. Saya cuma..." "Dokter bilang ramuanmu berbahaya. Kamu hampir membunuh aku." Wajah Bagas memucat. "Itu tidak benar, Nona. Demi Tuhan, saya tidak mungkin..." Clarissa memotongnya. "Cukup, bawa dia keluar dari sini." Bagas hanya bisa menatap Clarissa, matanya basah, suara patah. "Kalau suatu hari Nona tahu kebenarannya, saya akan tetap di tempat yang sama." Pintu tertutup keras. Dan malam itu, Clarissa menangis untuk seseorang yang seharusnya tidak ia tangisi. Ia tidak tahu kenapa. Ia tidak mengerti apa namanya. Yang ia tahu, hatinya terasa sakit. Lebih sakit daripada penyakitnya sendiri. Beberapa hari berlalu sejak Bagas diusir dari hotel itu dengan cara yang menyakitkan. Cara yang bahkan Clarissa sendiri tidak mengerti kenapa ia melakukan. Setelah ia meneguk ramuan terakhir, tubuhnya sempat membaik. Tapi sekarang, tanpa ramuan itu, semuanya berubah menjadi gelap kembali. Sakit itu datang lagi, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Pagi itu, Clarissa muntah darah. Tubuhnya menggigil hebat. Nafasnya tersengal-sengal seperti seseorang yang sedang berlari dari maut. Penapelan. Ia merasa tubuhnya memburuk, lebih cepat daripada yang ia duga. Dokter Rendra bergegas menanganinya. Wajahnya tegang, namun di balik ketegangannya ada sesuatu yang dingin. Sesuatu yang Clarissa baru mulai perhatikan. "Aku pikir..." Suara Clarissa terputus-putus, dadanya naik turun penuh rasa sakit. "Kamu bilang obat itu berbahaya. Lalu kenapa aku semakin sakit setelah berhenti meminumnya?" Rendra terdiam sepersekian detik, cukup lama untuk membuat Clarissa memperhatikannya. "Tubuh Nona sedang bereaksi," jawabnya akhirnya. "Penyakitnya mungkin sudah memasuki tahap akhir." Clarissa menatapnya, diam, lemah, namun ada kilatan curiga di matanya. Untuk pertama kalinya sejak 2 tahun ia dirawat oleh dokter ini, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Keraguan, atau mungkin kebenaran yang mulai muncul. "Apa kamu yang berbohong, Dok?" bisiknya. Namun Rendra segera mengalihkan perhatian, berpura-pura sibuk dengan infus. Clarissa merasa tidak berdaya, bukan hanya tubuhnya, tetapi juga kepercayaannya. Tak jauh dari pusat kota Jakarta, di sebuah pasar malam yang berisik dan penuh cahaya, Bagas berjalan sendirian. Di tangannya, ia membawa tas kecil berisi ramuan terakhir yang belum sempat ia berikan kepada Clarissa. Ia berjalan pelan melewati kerumunan orang. Pikirannya tidak berada di tempat itu. Matanya kosong, langkahnya berat. Ia tidak marah pada Clarissa, tidak pernah. Yang ia rasakan justru rasa bersalah yang besar, karena ia meninggalkannya. Ia berhenti di tepi jalan, menatap lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan. "Bertahanlah, Clarissa," bisiknya lirih. "Aku akan kembali." Kata-kata itu keluar dari tempat jauh di dalam hati. Tempat yang tulus. Tempat yang tidak pernah meminta imbalan apapun. Di dunia yang dikuasai uang, citra, dan keangkuhan.
Kejujuran Bagas mungkin dianggap kebodohan, tapi cinta dan kebenaran selalu punya cara untuk kembali, selalu punya jalan untuk menyatukan yang terpisah. Di Jakarta, malam turun perlahan, Clarissa terbaring di ranjang, tubuhnya semakin lemah. Infus berdetak lembut, tapi bukan lagi sebagai penolong. Ia tahu, dan hatinya tahu, bahwa ia sedang mundur. Semua kemajuan yang ia peroleh setelah minum ramuan Bagas hilang dalam hitungan hari. 3 hari tanpa Bagas, 3 hari tanpa ramuan itu. 3 hari yang membuat hidupnya kembali runtuh, kulitnya kembali pucat. Rasanya seperti tenggelam, dan setiap kali ia menatap wajah Dokter Rendra, jantungnya berdebar aneh, bukan karena percaya, tapi karena takut, karena curiga. Ia memejamkan mata, mengingat kalimat Bagas sebelum keluar dari kamarnya dengan tatapan paling jujur yang pernah ia lihat. Kalau suatu hari Nona tahu kebenarannya, saya akan tetap di tempat yang sama, menunggu. Kalimat itu berputar berulang kali dalam benaknya. Semakin diulang, semakin terasa seperti kebenaran, seperti sebuah peringatan atau janji. Clarissa membuka matanya, menatap langit malam yang gelap di balik kaca besar. "Bagas," ucapnya pelan. Suara hampir tak terdengar. "Apa aku salah menilaimu?" Untuk pertama kalinya, sejak lama sekali, ia merasa takut kehilangan seseorang bukan karena status, bukan karena keuntungan, tapi karena hatinya. Hatinya yang sedang belajar percaya, dan mungkin belajar mencintai. Pagi hari berikutnya, seorang perawat masuk membawa map berisi berkas medis untuk Clarissa. Clarissa membuka map itu tanpa pikir panjang, tetapi matanya langsung membesar. Ada sesuatu yang aneh, sangat aneh. Tanda tangan pada laporan laboratorium itu tidak sama dengan tanda tangan yang biasa ia lihat. Bentuknya hampir mirip, tapi tidak identik. Dan nama laboratorium yang tercetak di bagian atas jelas palsu. "Ini hasil dari mana?" tanya Clarissa dengan nada curiga. Perawat itu tampak gelisah, suaranya bergetar. Di Dokter Rendra, Nona. Katanya ini hasil terbaru." Clarissa menatap lembar itu lama. Sesuatu di perutnya tercekik. Nap breath-nya naik turun cepat. "Kenapa? Nama laboratoriumnya palsu," bisiknya. Perawat itu menelan ludah, wajahnya pucat. "Saya cuma disuruh antar, Nona." Clarissa terdiam sangat lama. Pikiran dalam kepalanya seperti terseret ke jurang kebenaran yang menakutkan. Ia meraih ponselnya dan memanggil pengawal pribadinya, Adi. Perintahnya jelas, tegas, dan tidak pernah seberani itu. "Cari catatan medis aslinya, semuanya." Malam ini. Beberapa jam kemudian, Adi kembali. Wajahnya tegang dan berkeringat. Di tangannya ada amplop coklat tebal. "Nona," suaranya bergetar. "Ini hasil laboratorium asli." Clarissa membuka amplop itu perlahan, dan ketika ia membaca lembar pertama, tubuhnya membeku. Di sana tertulis jelas, fungsi ginjal meningkat signifikan, tanpa efek samping, tanpa racun. Ramuan Bagas bukan hanya aman, ramuan Bagas menyembuhkannya. Clarissa memejamkan mata, air mata mengalir pelan di pipinya yang pucat, bukan karena sakit, tapi karena ia akhirnya benar-benar melihat Bagas tidak pernah berbohong. Yang berbohong adalah seseorang yang paling ia percayai selama ini. Adi menelan ludah. "Saya dengar, Nona, Dokter Rendra berencana membakar file-file ini malam ini." Clarissa membuka matanya. Tatapannya kini tajam, tidak lagi ragu, tidak lagi rapuh. "Kita akan menghadapinya," katanya pelan, tapi suaranya bergetar seperti baja. Malam itu, Clarissa tidak lagi takut karena ia tahu kebenaran, dan ketika seseorang yang tulus seperti Bagas disakiti, ia siap membalasnya, bukan dengan dendam, tapi dengan keadilan. Sore hari itu, langit berubah menjadi jingga keemasan, seperti sedang menyaksikan sebuah kebenaran yang akhirnya muncul ke permukaan. Clarissa melangkah keluar dari kamarnya dengan tubuh yang masih lemah, tetapi tekadnya kini keras seperti baja. Setiap langkah terasa berat. Namun, ada sesuatu yang mendorongnya maju, bukan amarah semata, tapi luka, dan kesadaran bahwa ia telah mengusir satu-satunya orang yang benar-benar ingin menolongnya.
Ia mengenakan gaun hitam sederhana. Tidak glamor, tidak berkilau. Justru, kesederhanaannya membuat orang-orang yang melihatnya menahan napas. Wajahnya semakin pucat, tetapi mata Clarissa kini jauh lebih hidup daripada beberapa minggu terakhir. Ia berjalan menuju ruang laboratorium pribadi di lantai bawah, ruangan yang hanya dipakai Dr. Rendra untuk menyimpan semua arsip medisnya. Ruang yang selama ini dianggap suci oleh staf, karena segala keputusan besar tentang kesehatan Clarissa dibuat di sana. Pintu terbuka dengan keras. Rendra menoleh, terkejut melihat Clarissa berdiri di ambang pintu. Tangannya terlihat gemetar, namun suaranya tetap berusaha tenang. "Clarissa, kau seharusnya istirahat," katanya tergesa. Clarissa tidak menjawab. Ia melempar setumpuk berkas hasil laboratorium asli ke atas meja. Lembaran-lembaran itu berserakan, memamerkan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. "Berhenti berpura-pura, Rendra," suara Clarissa bergetar, "bukan karena lemah, tapi karena marah." Rendra membeku. Sejenak ia tidak mengatakan apa-apa. Lalu ia menarik napas panjang, berusaha tersenyum, senyum palsu yang sudah tidak bisa lagi menutupi sesuatu yang busuk. "Apa maksudmu?" tanyanya, meskipun ia tahu Clarissa sudah mengetahui semuanya. "Kau bilang ramuan Bagas beracun." Suara Clarissa meninggi sedikit, penuh kekecewaan yang tajam. "Tapi laporan asli menunjukkan sebaliknya. Kau memalsukan semuanya." Hening yang memotong udara seperti pisau. Lalu, Rendra tertawa kecil, tawa rendah yang penuh penghinaan. "Kau terlalu naif, Clarissa," katanya sambil mendekat. "Dunia ini tidak percaya pada jamu gunung. Kalau berita itu tersebar, semua investor keluargamu akan menertawakanmu." "Aku tidak peduli pada tawa mereka." Suara Clarissa bergema kuat di ruangan itu. "Aku peduli kebenaran." Tawa Rendra berhenti. Wajahnya berubah dingin, sangat dingin. "Kebenaran tidak menghasilkan uang, Clarissa," katanya lirih. "Kebohonganlah yang membangun semua yang kamu miliki hari ini." Tangan Rendra perlahan merayap ke bawah meja. Ada tombol kecil di sana. Dan ketika ia menekannya, alarm senyap berbunyi. Dua pria bersetelan hitam masuk, siap menyeret Clarissa keluar. Namun, pintu di belakang mereka terbuka keras sebelum mereka sempat bergerak. "Lepaskan dia!" Suara itu menggema seperti petir yang memecah langit. Bagas. Ia berdiri di sana, berdebu, berkeringat, napasnya berat, karena ia berlari dari pintu belakang hotel sampai ke ruang laboratorium tanpa berhenti. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya lusuh, tapi sorot matanya. Sorot mata itu penuh tekad yang membara. Pria-pria bersetelan hitam menoleh, namun Bagas melangkah maju cepat, menendang salah satu dari mereka hingga jatuh tersungkur. Gerakannya bukan gerakan seorang petarung, tetapi gerakan seseorang yang tidak takut mati demi seseorang yang ia cintai. Ia menarik Clarissa ke belakangnya, melindunginya seperti tameng hidup. "Bagas!" Suara Clarissa pecah. Air mata mengalir tanpa ia bisa hentikan. "Kau kembali." Bagas menatapnya sebentar, lembut dan tenang, sebelum menatap Rendra dengan sorot mata yang tajam. "Sudah waktunya aku jelaskan semuanya," katanya. Rendra mencemooh. "Apa yang mau kamu jelaskan? Omong kosong herbal kampungmu itu." Bagas membuka tas kecilnya, mengeluarkan botol kecil berisi cairan hijau, ramuan terakhir yang tersisa. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena takut, tetapi karena beban emosional yang ia bawa selama ini. "Ramuan ini bukan milikku," kata Bagas. "Ini peninggalan ayahku, tabib yang pernah menyelamatkan Tuan Adinata." "Ayahmu, Clarissa, di pedalaman Jawa 30 tahun lalu." Clarissa terpaku. "Ayahku, diselamatkan ayahmu." Bagas mengangguk. "Waktu itu keluarga Adinata menolong kami dari kelaparan. Ayahku bilang, kalau suatu hari aku bisa menolong keluarga Adinata kembali, lakukan dengan hati." Air mata Clarissa jatuh tanpa ia sadar. Sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi, kini menyatu dengan hatinya. "Bagas aku menuduhmu, mengusirmu." Suaranya pecah, seluruh tubuhnya gemetar. Bagas menatapnya lembut. "Tidak apa-apa, Nona. Kadang seseorang harus kehilangan harapan dulu, baru bisa melihat cahaya." Rendra berteriak memanggil penjaga tambahan,
namun Clarissa berdiri tegak. "Jangan sentuh dia!" teriaknya dengan kekuatan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Ia menatap Rendra dengan tatapan dingin yang belum pernah ia tunjukkan pada siapapun. "Aku tidak lagi percaya padamu. Itu bukan hanya keputusan, itu adalah hukuman." Beberapa hari kemudian, media nasional gempar. Pewaris hotel ternama muncul di konferensi pers, memperlihatkan hasil medis asli dan menceritakan kebenaran. Ia menyebut nama Bagas di depan semua kamera. Rendra ditangkap atas pemalsuan data medis dan percobaan pembunuhan. Di antara kerumunan wartawan, Clarissa melihat Bagas berdiri jauh di belakang, masih sederhana seperti biasa, tanpa jas, tanpa kemewahan, hanya pria yang selalu apa adanya. Ia berjalan mendekat, perlahan. "Bagas!" Suaranya lembut, ada getaran yang sulit disembunyikan. "Aku menepati janjiku." Bagas mengerutkan kening, bingung. "Janji?" Clarissa tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. "Kalau kamu berhasil menyembuhkan aku akan jadi istrimu." Bagas menatapnya lama, nafasnya tertahan. "Nona, saya tidak menolong untuk itu." Clarissa menatapnya dalam-dalam. "Tapi aku ingin menepatinya, bukan karena janji, tapi karena hatiku sudah memilih." Bagas menunduk, menggenggam tangannya. "Kalau begitu, biarkan aku sembuhkan kau sepenuhnya. Bukan tubuhmu, tapi jiwamu juga." Dan di bawah langit Jakarta yang cerah, dua hati yang berdiri di ujung dunia, yang berbeda, akhirnya bertemu di tengah. Bukan karena takdir memaksa, tetapi karena mereka sama-sama memilih kebenaran. Setahun telah berlalu sejak konferensi pers yang mengguncang media itu. Nama Clarissa Adinata dan Bagas sempat menjadi topik hangat di seluruh negeri. Miliarder cantik yang diselamatkan oleh lelaki miskin dari desa. Kisah itu menjadi legenda baru. Sebuah cerita tentang kesombongan yang dikalahkan oleh ketulusan, tentang kekayaan yang kalah dari cinta dan keajaiban alam. Namun, bagi Clarissa, semua gemuruh itu kini tidak berarti apa-apa lagi. Ia memilih meninggalkan semua, hotel mewah, rapat besar, gala dinner, hidup serba glamor yang selama ini justru menjadi penjara. Ia pergi bersama Bagas ke tempat jauh dari hiruk-pikuk kota. Sebuah desa kecil di lereng Gunung Slamet, tempat Bagas lahir dan dibesarkan. Tempat di mana udara pagi terasa seperti doa, dan embun menetes di atas daun pisang seperti permata alam. Pagi itu, matahari baru muncul setengah dari balik bukit. Burung-burung kecil berkicau ceria, angin membawa aroma tanah basah dan kopi yang baru disangrai. Di halaman rumah kayu yang sederhana namun hangat itu, Clarissa sedang menyapu teras dengan senyum kecil. Gaun santai berwarna putih berkibar lembut tertiup angin. Rambutnya tergerai natural, tanpa make up mahal. Tidak ada lagi kursi roda, tidak ada alat medis, tidak ada infus, tidak ada dokter cemas atau perawat panik. Tubuhnya kini benar-benar pulih. Wajahnya memancarkan ketenangan yang tidak pernah ia miliki ketika hidup dalam kemewahan. Bagas muncul dari balik kebun kecil di samping rumah, membawa keranjang bambu berisi hasil panen. Senyumnya muncul begitu melihat Clarissa. "Kamu bangun pagi sekali hari ini," katanya sambil meletakkan keranjang itu di meja kayu. Clarissa menoleh sambil tersenyum malu-malu. "Aku sudah terbiasa bangun pagi di sini. Lagi pula, aku suka lihat matahari terbit dari bukit itu." Bagas memperhatikannya sejenak. Ada kekaguman di matanya, kekaguman yang tidak pernah ia sembunyikan meski ia jarang mengucapkannya. Clarissa kini bukan lagi perempuan pucat dan rapuh yang dulu nyaris kehilangan hidup. Ia adalah wanita yang menemukan kembali makna hidup. "Dulu," kata Bagas pelan, "waktu pertama kali aku datang ke rumahmu, aku tidak pernah membayangkan suatu hari aku bisa melihatmu tersenyum seperti ini." Clarissa mendekat, menggenggam tangan Bagas lembut, namun penuh rasa. "Dan aku tidak pernah menyangka, lelaki yang dulu kuanggap gila, itu justru orang yang memberiku hidup baru." Mereka tertawa kecil, tawa yang jujur, tawa yang hangat, tawa yang tidak butuh saksi atau kamera. Anak-anak kecil desa lewat sambil menyapa ramah. Ibu Klar, kami bantu panen nanti ya." Clarissa membalas lambaian mereka sambil tersenyum hangat.
Ya, di desa ini, ia bukan pewaris kerajaan bisnis miliaran. Ia hanyalah Claire, wanita yang disayang semua orang karena kerendah hatiannya. Wanita yang berubah menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Sore itu, mereka duduk di bawah pohon jambu besar di belakang rumah. Daun-daun bergoyang pelan ditiup angin lembut pegunungan. Bagas membuka kotak kayu kecil berisi botol-botol kaca bening. Ini ramuan baru yang sedang aku kembangkan, katanya. Lebih lembut, supaya bisa dipakai siapa saja, bahkan anak-anak. Clarissa menatapnya penuh kekaguman. Kamu tahu, Bagas, dulu aku pikir kesembuhan hanya datang dari ruangan mahal dan orang-orang berjas putih. Tapi ternyata Tuhan memilih jalan lain, jalan yang jauh lebih sederhana. Bagas tersenyum. Tuhan tidak pernah melihat siapa yang kaya atau miskin. Dia hanya memilih hati yang ikhlas. Clarissa menunduk, tatapannya lembut. Aku ingin bantu kamu, Bagas. Bukan dengan uang, tapi dengan ilmu. Aku ingin bangun pusat penelitian herbal di sini, supaya ramuanmu bisa bantu lebih banyak orang. Bagas terdiam sesaat, hatinya bergetar. Ia menggenggam tangan Clarissa erat. Asal satu syarat, jangan pernah lupa dari mana semua ini dimulai. Clarissa tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku tidak akan pernah lupa. Semuanya dimulai dari saat aku menantangmu dengan sombong dan kamu tetap memilih untuk menolongku. Hari demi hari berlalu, dan di depan rumah itu kini berdiri papan kayu sederhana bertuliskan, Pusat Pengobatan Herbal Adinata Bagas untuk semua tanpa bayaran. Orang-orang dari berbagai desa datang mencari pertolongan. Clarissa mencatat data mereka dengan hati-hati, sementara Bagas memeriksa satu persatu dengan kesabaran yang tak pernah habis. Tidak ada biaya, tidak ada syarat. Ketulusan menjadi harga satu-satunya. Malam itu, bulan menggantung tinggi di langit desa. Angin membawa aroma kopi yang baru disangrai, menembus celah-celah rumah kayu. Clarissa dan Bagas duduk di beranda, menikmati keheningan yang tidak pernah mereka miliki di kota. Baga, Clarissa menyandar di bahunya. Dulu aku takut kehilangan segalanya. Takut kehilangan uang, status, nama besar. Bagas menatapnya lembut. Dan sekarang, Clarissa tersenyum, matanya memandang bintang-bintang. Sekarang aku sadar, kehilangan bukan akhir. Kehilangan adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih berarti. Dan kamu kehilangan harta? Bagas membalas pelan, tapi menemukan hati. Clarissa menatapnya, tatapan penuh kelembutan yang hanya bisa diberikan seseorang yang benar-benar menemukan rumahnya. Kamu masih ingat tantangan itu, katanya pelan. Aku bilang, aku akan menikah denganmu kalau kamu menyembuhkan aku. Bagas tertawa kecil, suaranya hangat. Aku ingat. Tapi, kamu sudah lama jadi bagian dari hidupku tanpa harus ada janji itu. Tapi aku tetap ingin menepatinya, bisik Clarissa lembut. Bukan karena janji, tapi karena aku mencintaimu. Bagas menunduk pelan, mengangkat tangan Clarissa dan mencium punggungnya dengan penuh rasa hormat. Dan aku mencintaimu, karena keberanianmu untuk melihat kebenaran. Di malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, dua hati yang dulu berasal dari dunia yang sangat berbeda akhirnya saling memilih tanpa ragu. Keesokan paginya, seluruh desa dipenuhi suasana yang tidak biasa. Udara yang biasanya tenang, kini membawa sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mirip dengan harapan. Lonceng kecil di pinggir desa berbunyi riang, dipukul oleh anak-anak kecil yang berlarian sambil tertawa. Hari itu adalah hari besar. Hari di mana seluruh desa berkumpul, bukan untuk pesta megah, bukan untuk acara mewah yang penuh dekorasi mahal, tetapi untuk menyaksikan sebuah penyatuan dua hati yang telah sama-sama terluka dan kemudian saling menyembuhkan. Di halaman rumah kayu sederhana itu, tidak ada pelaminan berkilauan, tidak ada gaun pengantin dengan permata mahal. Yang ada hanyalah karangan bunga liar yang dipetik dari tepi hutan, digantungkan dengan tali rami, dan meja panjang dari kayu pohon jambu yang sudah tua. Namun anehnya, suasana itu terasa jauh lebih indah daripada pesta di ballroom hotel bintang 5 manapun. Orang-orang desa berdatangan.
Para ibu membawa kue dari dapur mereka, bapak-bapak membawa buah hasil panen, dan anak-anak berlarian sambil memetik bunga liar untuk ditebarkan di jalan kecil menuju tempat acara. Clarissa berdiri di bawah pohon besar. Pohon yang sudah menaungi banyak cerita. Gaunnya sederhana, hanya kain putih lembut yang dijahit sendiri oleh ibu-ibu desa. Rambutnya dikepang longgar, tidak ada mahkota emas. Hanya bunga jambu yang diselipkan di rambutnya. Namun, keindahannya begitu sederhana, begitu alami, begitu murni, sehingga semua orang terdiam sejenak melihatnya. Bagas berdiri berhadapan dengannya, mengenakan kemeja putih bersih dan kain batik sederhana. Tidak ada setelan mahal, tidak ada dasi, tidak ada jam tangan berharga tinggi, tapi sorot matanya, penuh cinta, syukur, dan rasa hormat, membuat saat itu terasa sangat sakral. Seorang sesepuh desa berdiri di tengah, suaranya bergetar lirih saat ia mulai berbicara. Anakku, cinta yang kalian bawa hari ini bukan cinta yang dibangun oleh harta atau gengsi. Ini cinta yang disembuhkan oleh ketulusan, diuji oleh sakit, dan dikuatkan oleh kebenaran. Semua orang menunduk khidmat. Angin berhembus lembut, seakan alam pun ikut memberkati. Semoga cinta ini menjadi obat bagi dunia yang sedang sakit, lanjut sesepuh itu, dan menjadi cahaya bagi hati yang tersesat. Ketika doa berakhir, Clarissa dan Bagas saling menatap. Tidak ada musik megah, tidak ada kilatan kamera wartawan, tidak ada tepuk tangan dari kaum elite. Yang ada hanya detak jantung keduanya, yang seolah menyatu dalam keheningan yang penuh makna. Bagas menggenggam tangan Clarissa dengan erat. Sekarang, katanya pelan. Suaranya hampir pecah oleh emosi. Kamu bukan lagi pewaris yang kehilangan arah. Kamu adalah wanita yang menemukan makna hidup. Clarissa tersenyum lembut, mata berkilat basah. Dan kamu, lelaki miskin yang dulu kuhina, kini menjadi orang yang menunjukkan padaku arti kekayaan yang sebenarnya. Mereka tidak hidup di istana, tidak diselimuti kemewahan. Namun, di antara pepohonan desa, udara pegunungan, dan hati yang kembali sembuh, kehidupan mereka terasa jauh lebih megah daripada semua hal yang pernah dimiliki Clarissa sebelumnya. Kadang takdir bukan untuk ditaklukkan, tetapi untuk dipahami. Dan bagi Clarissa serta Bagas, cinta bukan akhir perjalanan, tapi awal dari penyembuhan yang sesungguhnya. Sore itu, di bawah cahaya matahari yang hangat, Clarissa memejamkan mata, menggenggam tangan Bagas, lalu berbisik pelan. Terima kasih Tuhan, karena lewat lelaki itu, aku menemukan hidupku kembali. Langit sore itu cerah, jenis sore yang membuat dunia terasa lebih lembut, lebih hangat, lebih penuh harapan. Clarissa berdiri di halaman rumah kecilnya, membiarkan angin lembut menyentuh wajahnya. Di balik semua luka, kehilangan, dan pertarungan yang selama ini ia jalani, ia akhirnya tiba di tempat di mana hatinya bisa beristirahat. Tempat yang jauh dari suara mesin infus, jauh dari tekanan bisnis miliaran, jauh dari gelapnya pengkhianatan. Desa kecil itu kini menjadi rumahnya, rumah yang sebenarnya. Disinilah ia menemukan kembali hidupnya. Disinilah ia menemukan cinta yang selama ini ia pikir tidak akan pernah ia punya. Dan disinilah ia belajar satu hal paling penting, bahwa seseorang bisa kehilangan segalanya, tetapi tetap menang bila hatinya tetap tulus. Hari-hari, Clarissa kini diisi oleh hal-hal sederhana namun menenangkan. Menyapu teras, membantu warga mencatat pasien herbal yang datang dari berbagai desa, memasak dengan bahan-bahan hasil kebun, dan tertawa bersama anak-anak kecil yang memanggilnya Ibu Celar. Setiap pagi ia bangun tanpa rasa nyeri. Setiap malam ia tidur tanpa ketakutan. Dan setiap hari ia memulai hidupnya dengan hati yang bersyukur. Bagas berdiri tidak jauh darinya, menjemur ramuan herbal di bawah sinar matahari sore. Ketika Clarissa mendekatinya, pria itu tersenyum. Senyum yang sudah cukup untuk membuat dunia terasa lebih baik. Kamu kelihatan bahagia hari ini, kata Bagas pelan. Clarissa mengangguk. Aku bahagia, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena aku akhirnya mengerti apa itu hidup.
Bagas menatapnya dalam-dalam. "Dan apa itu hidup bagimu, Clarissa?" Clarissa tersenyum lembut. "Hidup adalah ketika kita bersyukur, bahkan untuk hal yang dulu kita tak pernah lihat. Hidup adalah saat kita diberi kesempatan kedua, dan kita memilih untuk memakainya dengan cara yang benar." Angin sore berhembus lembut seperti menyetujui kata-katanya. "Aku dulu pikir aku punya segalanya," lanjutnya. "Uang, kekuasaan, dokter terbaik. Tapi ternyata aku justru kehilangan hal yang paling penting, hatiku sendiri." Bagas menatapnya penuh kasih. "Dan sekarang, Clarissa menggenggam tangannya. "Aku menemukan semuanya kembali di sini, bersamamu." Bagas menunduk, mencium punggung tangannya dengan lembut. Gerakan yang begitu sederhana, tapi penuh makna. Mereka berdua berdiri lama dalam keheningan yang tidak perlu dijelaskan. Kadang keheningan adalah bahasa cinta paling jujur. Beberapa minggu kemudian, papan kayu besar berdiri di depan rumah mereka. Pusat pengobatan herbal Adinata Bagas untuk semua. Tanpa bayaran. Orang-orang dari desa jauh datang setiap hari. Ada yang sakit, ada yang hanya ingin konsultasi, ada yang membawa keluarga mereka yang sudah lama tak bisa bergerak. Clarissa menyambut mereka satu persatu, mencatat nama, usia, dan keluhan mereka. Bagas dengan sabar memeriksa mereka, memberikan ramuan yang diraciknya sendiri. Tidak ada biaya, tidak ada batasan, tidak ada diskriminasi. Hanya kasih, hanya ketulusan, hanya pelayanan yang datang dari hati. Senyum Clarissa semakin tulus setiap kali melihat seseorang pulang dengan wajah penuh harapan. Ia merasa, untuk pertama kalinya dalam hidup, bahwa ia bukan hanya sembuh, tapi menjadi pribadi yang baru. Katanya suatu malam saat ia dan Bagas duduk di beranda, "Tuhan menyembunyikan keajaiban di balik sosok paling sederhana." Bagas menatapnya. "Dan kadang kita terlalu sombong untuk melihatnya." Clarissa mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku hampir kehilangan hidupku, hanya karena aku buta pada ketulusanmu." "Yang penting kamu melihatnya sekarang," jawab Bagas lembut. Clarissa menyandarkan kepalanya di bahunya. "Aku bersyukur untuk semua rasa sakit, semua kehancuran. Karena tanpa itu, aku tidak akan pernah menemukan jalan ke sini." Dan seperti dalam kisah manapun yang berakhir indah, matahari terbenam hari itu membawa ketenangan ke seluruh desa. Cahaya oranye menyapu pepohonan, membuat dunia seolah dilukis ulang oleh Tuhan. Clarissa menutup mata, menarik napas panjang, lalu berbisik, "Terima kasih Tuhan, karena lewat lelaki itu, aku menemukan hidupku kembali." Dan di bawah langit yang dipenuhi bintang, suara hatinya melanjutkan, "Kesembuhan tidak bisa dibeli, ketulusan tidak bisa dipaksa. Cinta sejati hanya bisa diberikan oleh hati yang benar-benar ikhlas."